Cara menyervis throttle body ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan bahas masalah throttle body di sini ya. Jadi cara menyervis throttle body ya. Cara menyervis throttle body termasuk di sana nanti pemeriksaan sensor TP ya. Karena memang di gasnya motor ini memang kurang enak ya. Ada agak ngempos sedikit. Agak kehilangan tenaga sedikit ya. Memang di pemilik motor ini memang tidak ada keluhan ya begitu, cuman pingin diservis saja begitu. Coba kita tes ya. Jadi di sini teman-teman gasnya tuh memang nggak terlalu responsif ya, artinya nggak 100% enak digas langsung begitu. Dia agak nahan sedikit. Dia akan kita periksa di sensor TP ya. Jadi sebelum kita bongkar teman-teman, bagaimana cara mengetahui throttle body ini kotor ya atau masih bersih begitu ya. Caranya adalah memeriksa ISC nya ya. ISC yang ini ya teman-teman, ini namanya ISC atau penyetelan langsam ya, atau idle screw control ya, ISC atau idle screw control. Kita buka ya teman-teman. Jadi saya contohkan ya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tempat penyetelan langsamnya ya teman-teman. Saat kita putar ke kanan maka dia akan melemah ya. Bisa kita putar ke kiri maka dia akan semakin keras suaranya begitu ya, makin naik begitu. Jadi di sini ISC-nya ini yang akan kita periksa. Jadi kalau ISC-nya kotor ya teman-teman, berarti throttle body ini juga kotor. Ini caranya ya. Kita buka ISC atau idle screw control. Kita lihat ya teman-teman, seperti ini. Di ujungnya sini ya. Jadi di ujung ini teman-teman, di ujung ISC ini, kalau dia kotor di sini ya, kalau dia kotor artinya banyak kotoran ya, tainya lah begitu ya. Jadi, nah lihat udah jelas ya. Kalau dia kotor sekali kayak gini, berarti throttle body ini kotor juga. Begitu cara memeriksanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Kita buka dulu dan harus kita bersihkan. Jadi kalau kita servis artinya kita bersihkan pakai impus misalnya. Jadi yang dibersihkan itu injektornya teman-teman ya. Injektornya yang dibersihkan. Jadi jalur kabel yang ini ya, selang yang ini teman-teman. Jalur selang yang dari fuel pump ya menuju ke injektor dan langsung ke injektor itu yang dibersihkan kalau kita pakai impus itu. Jadi throttle bodinya juga masih kotor begitu teman-teman. Jadi throttle body ini perlu juga kita bongkar ya. Perlu kita bongkar. Jadi sekarang kita praktikkan ya teman-teman cara membersihkan throttle body. Oke. Kita bongkar dulu ya. Ya. Di sini kita menggunakan kunci T10 ya. Jadi 10, jadi yang kita buka di sini itu langsung sama intake manifoldnya ya. Kita buka soket-soketnya. Termasuk di sini soket injektor, soket ke IACP, sensor IACP dan sensor TP ya. Lumayan sulit juga ya. Kita dulu. Kita buka dulu kabel gasnya.
biar lebih gampang kita buka selangnya ya. Caranya kita tekan pengunci yang ini ya, lalu kita tarik. Agak sulit ini teman-teman. Kita bantu pakai tang ya. Dek, tiga tang, Dek. Kita jepit di sini ya soketnya teman-teman. Ini. Ya, gitu ya. Jadi ini namanya komponen throttle body ya, ini teman-teman. Ini sensor TP, ini sensor IACP, dan di sini adalah ISC yang tadi itu, yang ini ya. Oke, jalurnya yang sini, gitu, masuk angin. Oke teman-teman, sekarang kita servis juga injektornya ya. Tapi bagi teman-teman yang pengen tahu cara servis injektor, ada di video kami yang sebelumnya ya. Jadi sekarang kita bahas masalah throttle body aja dulu. Oke teman-teman, sekarang kita buka ya. Di manifoldnya kita buka juga, lalu sensor-sensornya agar pembersihannya lebih mudah ya. Jadi kelihatan di sini teman-teman, sangat kotor ya throttle bodinya, dan di intake manifoldnya juga hitam sekali kayak knalpot ya. Ini memang tidak pernah diservis kayaknya ini ya. Oke, kita buka sensornya. Jadi ini teman-teman, ini adalah sensor TP. Tadi di saat saya gas ya, memang agak ada kayak ngempos sedikit atau kayak gimana ya, nggak full gasnya ya teman-teman, nggak langsung merespon. Jadi ini tempat problemnya, tapi nanti kita akali ya, karena ini masih bagus, artinya hanya trouble sedikit, jadi bisa kita akali ya. Sekarang kita bersihkan. Di saat pembersihan teman-teman perlu ada wadah itu yang pertama, dan o-ring-o-ringnya kita buka ya, agar jangan rusak nanti di saat kena bensin atau injektor, cleaner gitu ya. Jadi di sini bebas teman-teman, mau pakai injektor cleaner, mau pakai karbu cleaner bisa ya. Yang penting jangan pakai air ya teman-teman. Jadi lubang-lubang ini sangat perlu kita semprot ya. Nah seperti ini, jalurnya ke sini ya. Jadi ini teman-teman akan kita bersihkan menggunakan bensin ya. Tapi kita bersihkan yang amat sangat kotor dulu ya, menggunakan cleaner.
Lihat ya, kalau kita pakai cleaner teman-teman, artinya kalau hanya pakai bensin ini tidak bisa bersih seperti ini, nggak bisa bersih sempurna teman-teman ya. Lubang IACP, jadi lubang-lubang ini perlu kita bersihkan ya. Dan pembersihan teman-teman, kita harus sangat hati-hati karena cairan ini berbahaya dan sangat perih kalau kena di mata ya. Kalau kita rasa udah bersih ya teman-teman, kita bersihkan pakai bensin agar jangan tersisa bekas cleaner ini, karena kalau tersisa dia nanti mengembun seperti ini ya teman-teman ya, lebih dekatnya nih mengembun dia kayak air gini. Nah, jadi kita bersihkan pakai bensin sisa-sisanya ini ya. Oke teman-teman. Dan di sini kadang pemasangan IACP di sini teman-teman ya, sensor IACP-nya. Nah, perlu kita bersihkan juga ya. Jadi di sini teman-teman, di saat pemasangannya nanti ya, ini yang sering tertukar kadang teman-teman, per yang ini ya, per yang ini. Jadi letaknya seperti ini ya teman-teman, ya seperti ini, gitu. Jadi bukan pernya di luar, karena pernah saya nemuin juga masangnya di luar dia begini. Nggak tahu itu maksudnya apa kan begitu, mungkin ya kelupaan lah ya teman-teman ya. Jadi pernya yang di dalam seperti ini, begitu ya teman-teman. Jadi ini juga perlu kita bersihkan ya. Oke, ini untuk ISC-nya teman-teman. Jadi di saat kita buka ISC ini ya, kalau ISC-nya kotor di bagian lubang-lubang ini ya, teman-teman, di lubang ya, lebih jelasnya tuh, di lubang-lubang ujungnya ini, kalau dia kotor berarti throttle bodinya kotor ya. Oke, sekarang kita bersihkan pakai bensin ya. Ya di throttle, di manifoldnya ya. Ya teman-teman, ini yang sudah kita bersihkan pakai cleaner yang udah persis sekali ya. Tapi kalau yang belum ya kelihatan ya hitam. Jadi kadang kalau kita bersihkan pakai bensin ini tidak terlalu sempurna ya bersihnya. Jadi perlu pakai cleaner, entah itu karbu cleaner atau injektor cleaner ya, atau cairan-cairan lain juga bisa ya teman-teman. Kayak thinner misalnya begitu bisa dia, bisa bersih ya. Tapi jangan pakai air ya. Kalau ini saya tidak menyarankan pakai air ya teman-teman. Baik teman-teman, kita bersihkan pakai bensin ya. Lalu jangan lupa kita kuas juga ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar membuka sendiri di rumah ya, jadi pembongkarannya itu harus sangat hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai ada per yang mental misalnya, nah itu nanti teman-teman tidak tahu letaknya di mana. Dia harus super pelan-pelan, super hati-hati ya. Kalau untuk teman-teman yang baru belajar bongkar throttle body misalnya, itu jadi harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai ada komponen yang terlupa atau o-ring yang terlupa ya.
teman-teman, lihat ya, seperti ini. Kelihatan bersih ya. Jadi sebersih-bersihnya enggak bisa seperti baru itu ya, enggak bisa. Tapi intinya bersih dari kotoran ya. Jangan sampai di lubang-lubangnya juga ya, jangan sampai terlupa. Oke, sekarang kita semprot pakai kompresor ya. Oke teman-teman, setelah kita semprot lubang-lubangnya menggunakan kompresor ya, seperti ini, udah bersih ya lubang-lubangnya semua. Lalu kita pasang ya satu persatu, kita rakit lagi. Jadi di sini di bagian sensor TP ya, yang tadi itu karena memang terasa dia agak ada trouble sedikit di sensor TP. Jadi yang di sini teman-teman ya, seperti biasa kita akali, karena sayang sekali kalau kita beli karena masih ya, artinya tidak terlalu bermasalah begitu, kecuali kalau sudah sensor TP nya benar-benar rusak lah begitu ya, baru kita gantikan ya teman-teman. Jadi di sini besi yang di dalam ini ya, yang di dalam ini. Oke, sekarang kita perlihatkan ya teman-teman, tanpa kita ganjel ya, pakai plastik atau aluminium rokok ya. Jadi di sini teman, ini yang akan kita cungkil sedikit ya. Ya, seperti ini ya teman-teman, besi yang tengah ini, pelat yang tengah ini kita cungkil sedikit ya. Nah, udah terang ya. Ini kita cungkil sedikit ke tengah, biar di saat yang ini ya, artinya penerus yang ini masuk ke sensor TP nanti itu langsung pas ya, enggak longgar-longgar ya yang ini. Oke, jadi ini yang kita cungkil sedikit, pakai obeng boleh atau alat apalah ya. Lalu kita pasang lagi ya teman-teman. Cara pasangnya, jadi yang di sini teman-teman ada bergerigi sedikit ya. Nah, kita kelihatan bergerigi sedikit. Jadi yang bergerigi ini letaknya di yang rata di sini ya. Oke. Lalu kita pasang. Dan jangan lupa teman-teman, di sini intinya itu adalah O-ring ya. O-ring untuk menjaga air nanti masuk ke sensor TP ini, ke dalam sensor TP ini ya. Jangan sampai terlupa ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ya. Lalu sensor ya, kita pasang bautnya dulu ya satu-satu. Kita pakai L bintang ya teman-teman, atau L kembang kita bilang begitu ya. Ini seperti ini. L nya itu enggak seperti biasa, tapi L bintang atau L kembang kita bilang kalau di bengkel ya. Oke, lalu sensor IACP. Di sini teman-teman, spernya jangan sampai ketukar tempat ya, artinya letak spernya ya, letak spernya di dalam seperti itu, bukan di luar sini ya teman-teman. Dan hadap spernya juga perlu teman-teman perhatikan, yang besar ini di bawah ya, seperti ini. Lalu O-ring jangan sampai terlupa ya, karena di sini O-ringnya saya tidak berani basuh ya, artinya pakai bensin, karena nanti O-ring ini akan mengembang dia kalau kena bensin.
setelah sensor TP dan sensor ACP terpasang ya teman-teman, kita pasang juga ISC atau baut setelan langsamnya ya, setelan langsamnya atau idle screw control. Oke teman-teman, lalu intake manifold, jangan lupa juga o-ringnya ya, jadi kita buka. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, jangan sampai terpasangnya seperti ini nanti ya, jadi motornya tidak bisa nanti, tidak bisa hidup nanti ya teman-teman. Jadi perlu kita lihat ya, di sini model bentuk intake manifoldnya dengan yang akan kita pasang di throttle body ya. Jadi ini harus kencang ya teman-teman, baut yang ini. Oke, setelah semuanya terpasang ya, kita pasang di motor, lalu kita tes ya teman-teman, apakah enak atau masih seperti yang tadi ya. Karena yang sudah kita tangani di sini adalah membersihkan throttle body dan mengakali sensor TP ya, jadi tanpa mengganti kita akali di sini ya teman-teman. Baik, kalau teman-teman yang pengen tahu cara membersihkan injektor ya, ada di video kami yang sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita pasang ya throttle bodinya dan sensor-sensor semua ya, sekarang kita tes ya teman-teman. Tapi sebelum kita tes ya, ini harus kita hidupkan dulu, jangan kita langsung hidupkan kunci begitu teman-teman. Jadi harus kita hidupkan kunci atau matikan kunci itu 5 kali teman-teman ya. Itu maksudnya adalah agar selang bensin ya yang dari full pump ini ke injektor ini terisi penuh. Oke teman-teman, jadi kita hidupkan 5 kali ya, seperti ini ya, kita matikan lagi, hidupkan lagi, itu sampai 5 kali ya teman-teman, untuk mengisi selang yang ke injektor tadi itu ya. Jadi setelah 5 kali kunci kontak on off, kita tes ya teman-teman. Jadi ini belum saya reset ya teman-teman ya, saya tes dulu. Oke teman-teman, ternyata suaranya udah normal, enak ya. Yang tadi kedengaran suara sensor TP ya, jadi kayak sensor TP, jadi itu yang kita servis juga tadi. Dan sekarang sebelum kita tes lagi ya, agar lebih sempurna, kita reset dulu ya teman-teman. Kita reset semua ya, dari reset 1, reset 2 dan reset 3. Oke, jadi kalau cara resetnya ini kita skip ya. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu cara reset manual untuk Honda, ada video-video di video kami sebelumnya ya. Oke teman-teman, setelah kita reset ya, jadi kita tes sekarang. Setelah kita reset ECU, reset TP dan setting mode ya. Jadi ini kita tes, karena biasanya setelah reset itu akan lebih enak ya, lebih sempurna hidup motornya ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman yang mau tahu cara reset manualnya, ada di video kami sebelumnya ya. Kita tes dulu ya teman-teman. Ternyata teman-teman
kita reset semua ya, ternyata motor ini semakin enak, gasnya makin enteng ya, suara juga lebih teriak ya. Oke teman-teman, hanya itu video yang bisa saya bagikan ya, tutorial cara membersihkan throttle body atau TB dan sensor-sensor ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bagi teman yang belum tekan tombol subscribe, silahkan, dan aktifkan tanda loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.